Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel kami yang membahas tentang Satrio Piningit ini. Dan sebelumnya, cerita video kami ini janganlah dulu dipahami, dimengerti dan dicermati, dan jadikanlah sebagai sebuah bahan renungan. Dan kami di sini menceritakan tentang perjalanannya Satrio Piningit ini. Ya, kenapa yang sudah ditulis ya disebutkan anak tumbal, dan kenapa Satrio Piningit disebut anak tumbal? Ya, yang kami secara spiritual ya, mungkin kurang lebihnya Satrio Piningit ini anak manusia pilihan Tuhan ini membersihkan ataupun mengerjakan dan melakukan seperti membersihkan alam semesta ini, seluruh alam semesta ini yang mungkin kurang lebihnya ada yang sudah mengotorin ataupun menghancurkan dan sebagainya. Ini dia dipilih dan diturunkan, mungkin tugas dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membersihkan alam semesta ini, misalkan seperti dari tanah, air, lautan, ataupun pohon-pohonan dan sebagainya. Ini itulah yang harus dilakukan dan dikerjakannya oleh Satrio Piningit ini. Dan dalam pengerjaan dan yang ditugaskan dikerjakan ini pastilah ada ujian dan cobaan-cobaannya, rintangan ataupun hadangannya, yang seperti dicaci, dimaki, dibenci, bahkan difitnah berkali-kali dan berulang-ulang berkali-kali kepadanya, kepada dirinya, dan juga ada sihir-sihir ataupun santet-santet dan guna-guna telah diberikannya kepada dia, yang dari orang-orang yang tidak menyukainya ataupun tidak menginginkannya dan membencinya kepada dia ini, yang menyantet ataupun melakukan serangan-serangan sihir kepada dia ini. Namun kenapa dia tidak melawan ataupun tidak sebagainya ini? Karena itu sebagian sama seperti teman-temannya, saudaranya, ataupun ciptaannya, sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah jalan langkah yang dilakukan oleh anak manusia ini. Mengapa disebut anak tunggal, anak tumbal dan sebagainya ini? Itulah yang harus diterimanya dengan sabar, ikhlas, tabah dan tawakal, yang mudah-mudahan itu menjadi jalan ataupun pembuka untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini, dan untuk orang-orang yang zolim, jahat, fitnah ataupun melakukan santet guna-guna, mudah-mudahan disadarkan dan ditobatkan juga kembali ke jalan Tuhan Yang Maha Esa, menjadi orang baik, menjadi orang-orang yang benar-benar baik, terbaik bagi kedua orang tuanya, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disitulah perjalanannya, langkahnya yang dilakukan dan dikerjakan oleh Satrio Piningit ini.
Kenapa disebut anak tumbal? Ya, dia mungkin ada pesan ataupun ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membersihkan dunia ataupun bumi ini dan juga alam semesta ini yang hampir berpuluh-puluh ataupun beratusan tahun yang sudah kotor, yang sudah diruksak ataupun dihancurkan, sama bagi para pelakunya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti meruksak dan menghancurkan dan sebagainya. Ataupun teman-teman, kawan-kawan juga pasti mendengar dan melihat juga menyaksikannya, dan dia ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memulihkan, membersihkan, dan semoga menjadi subur, makmur, dan bersih, juga tentram dan sejuk, juga menyehatkan kepada untuk para penghuninya yang menduduki muka bumi ini, alam semesta ini. Dan buat orang-orang yang selalu mencaci, memaki, dan membenci ataupun memfitnah dan membuat sihir, membuat guna-gunaan mantra-mantra yang lainnya, mudah-mudahan disadarkan dan ditobatkan, juga berhenti dari kebiasaan-kebiasaannya, agar tempat dunia alam semesta ini seimbang dan seimbang, juga baik, dan yang mendudukinya akan merasa nyaman dan baik bila bersama-sama saling mengerti ataupun memahaminya. Dan itulah yang kami ceritakan ini, yang disebutkan anak tumbal. Kenapa Satrio Piningit dipilih dan kenapa Satrio Piningit menjadi anak tumbal, dan disitulah harus melaksanakannya dan harus menerima ujiannya, caciannya, makiannya, fitnah, bahkan dari serangan-serangan gaib yang datangnya sendiri ataupun melalui beberapa orang-orang yang tidak menyukainya, kehadirannya, kedatangannya. Tapi kenapa Satrio Piningit tidak membalas? Itulah yang ada di dalam hati Satrio Piningit. Kita semua sama-sama manusia, sama-sama teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara ataupun kerabat, dan juga yang terutama sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini dulu ya cerita kami ini, dan semoga menjadi bahan renungan, dan janganlah dulu dipahami cerita video kami ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya cerita video kami ini, dan disitulah kenapa Satrio Piningit dipilih, kenapa Satrio Piningit ditugaskan, kenapa Satrio Piningit menjadi anak tumbal. Disitulah Satrio Piningit berperan, bekerja, dan bertugas apa yang harus dilakukan atas tugas Tuhan dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah diberikannya, kepada Satrio Piningit ini. Dan undur diri dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.